Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat-sahabat fillah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan keluar dari masalah, melawan amarah dengan amarah akan membawa masalah baru. Kelembutan, sopan santun, lapang dada, kejernihan di dalam berpikir, insya Allah akan menawarkan banyak jalan keluar dalam segala masalah. Sahabat-sahabat fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan kita tentu kita semuanya tidak akan luput dari permasalahan, tidak akan luput dari segala problema kehidupan, dan juga tidak luput dari segala hal-hal yang mengganggu kehidupan kita. Ujian, permasalahan, problem, dan tentu ujian masalah ini akan menyita daya berpikir kita, akan menyita kesibukan kita, mungkin akan menyita tenaga kita juga, bahkan mungkin akan menyita ekonomi kita. Permasalahan tentu rasanya adalah tidak enak, ujian rasanya pahit, problema yang kita rasa di dalam kehidupan kita tentu rasanya tidak enak. Akan tetapi, bagaimana kita menyelesaikan masalah tanpa masalah? Bagaimana kita berupaya mencari solusi tanpa adanya problem baru yang akan datang? Sebenarnya permasalahan itu timbangannya, bobotnya sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang memberi segala permasalahan kepada hambanya. Jika Allah mampu memberi masalah, maka Allah sangat mudah dan mampu untuk memberi solusi. Maka biasakan di dalam kita terhimpit oleh segala masalah apapun, maka biasakan adalah cara menyikapinya. Jika kita dalam segala masalah yang kita dapetin di dunia ini, maka hendaknya bagaimana cara penyelesaiannya, bagaimana cara menyikapinya. Ada satu permasalahan bikin emosi, bikin marah, bikin jenuh, bikin sumpek, maka cara menyikapinya adalah jangan sampai disikapi dengan amarah, jenuh, emosi, sumpek, ya jangan. Maka tidak akan keluar dari masalah tersebut. Lalu bagaimana? Sikapi dengan lapang. Lapang hati, kesabaran, tensi emosi kita diturunkan, tensi amarah kita diturunkan. Yang ada adalah kita harus bersabar, lapang dada. Karena ujian ini termasuk adalah sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita enggak diuji oleh Allah? Siapa kita enggak diberi masalah oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukannya ujian itu adalah termasuk proses pendewasaan kita di dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini. Kalau tidak ada masalah, tentu tidak akan ada mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak ada masalah, tentu tidak ada yang menangis angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak ada masalah, maka tentu tidak akan ada orang punya pengalaman hidup. Dan jika tidak ada masalah, tentu seseorang tidak akan ada rem untuk mengarungi bahtera kehidupan dengan hati-hati. Maka permasalahan sebenarnya di balik masalah itu pasti ada hikmah yang sangat besar. Nah, sekarang kita fokus kepada penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah hendaknya pertama kali yang harus kita siapkan adalah sikap kita. Sikap dohir kita dan sikap batin kita. Tentu jangan sampai kita terhanyut, terbawa dalam arus permasalahan ini sehingga semakin menjadi-jadi. Contoh, mungkin dia difitnah oleh orang, difitnah. Maka di saat kita menyikapi fitnah tersebut bagaimana? Cara menyikapinya adalah dicuekin. Tidak perlu kita termakan oleh fitnah tersebut.
Kita nata hati kita. Tinggal kita evaluasi. Kalau kita difitnah orang bahwasanya kamu ini adalah orangnya kotor, jelek, ini itu. Tinggal kamu mawas diri. Apakah benar ada dalam diri? Oh benar, Masya Allah. Kalau benar ucapan terima kasih. Berarti dia sudah mengingatkan. Tapi kalau ternyata nggak benar, ya sudah dia memfitnah. Kita pun tidak perlu bereaktif. Tidak perlu kita saat itu mengambil satu tindakan, merespon itu semuanya. Nggak ada. Nggak ada hasilnya. Malah kalau direspon semakin menjadi-jadi. Orang yang menyebarkan fitnah, orang yang senantiasa menghembuskan segala problema, masalah kepada kita, dirinya adalah pribadi yang bermasalah. Loh, kalau mereka termasuk adalah pribadi yang bermasalah, kenapa kita harus ngikut-ngikut ke bawah mereka untuk bermasalah? Nyantai saja kita. Tiba-tiba kita difitnah di dalam tata usaha kita. Dikatakan usaha kita ini adalah KW, kelas tipu, menipu, ataukah macam-macam. Sudah urusan mereka. Yang penting kita tidak melakukan itu. Andai kan kalau memang ada praktek seperti itu, melakukan kayak gitu, ya tinggal kita insyaf. Jangan mengulangi lagi, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertama kali yang perlu kita hadirkan di saat ada masalah adalah cara penyelesaiannya. Lah cara penyelesaiannya mula-mula itu dilihat dari kita dulu. Kita harus menjadi pribadi yang mawas diri. Kita harus menjadi pribadi yang serba ngati-ngati. Kita harus menjadi pribadi yang sabar, tidak perlu termakan dengan fitnah-fitnahnya tersebut. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita sudah punya kesigapan, kesiapan diri di dalam mengatasi segala masalah, maka sebelum ketemu jalan keluar, sebelum ketemu solusi, kita sudah menemukan muqaddimah solusi yang menjadikan kehidupan kita tenang. Ketahuilah, yang memberi masalah tidak akan mengurangi jatah rezeki kita. Kan jatah rezeki kita dari Allah, bukan dari mereka yang membuat fitnah, bukan dari mereka yang memberikan masalah, bukan dari mereka yang ingin menjatuhkan kita. Enggak, mereka numpang rezeki juga kepada Allah. Maka artinya apa? Fitnah yang dihembuskan, permasalahan yang diberikan kepada kita oleh mereka-mereka semuanya itu sedikit pun tidak akan mempengaruhi rezeki kita. Karena rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, kalau nggak mempengaruhi, kenapa kita harus terbawa? Mereka sana emosi, dibalas dengan emosi, ya semakin jadi. Mereka sana ngomongnya ngelantur, dibalas juga dengan kalimat ngelantur, akan semakin menjadi. Di sana ngomongnya semrawut, dibalas juga dengan semrawut, nggak perlu. Kapan dia menampakkan, menampakkan apa yang ada di otaknya dari kebodohannya, maka kita jawab dengan intelektualitas kita, dengan kecerdasan kita. Kenapa? Karena kita adalah hamba-hamba yang beriman kepada Allah. Bukankah termasuk dikategorikan hamba-hamba terkasih itu adalah idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila mereka orang-orang yang bodoh itu, bodoh perilakunya, bodoh akhlaknya, lah kok coba membuli hamba-hamba yang soleh, memfitnah hamba-hamba yang soleh, punya keinginan ingin menjatuhkan hamba-hamba yang soleh, qalu, jawabannya hamba-hamba yang soleh apa? Salama, menyejukkan. Jawabannya adalah indah. Jika difitnah, Masya Allah, terima kasih, syukron, mohon maaf saya banyak salah, sudah gitu saja. Bahkan kalau perlu dicium tangannya itu, yang biasa tukang fitnah itu dicium tangannya, digedekan, nggak apa-apa. Sungguh tidak akan mempengaruhi sedikit pun pangkat kita. Kita tetap, yang kita berpangkat tinggi akan tetap menjadi tinggi. Akan tapi kalau kita mengikuti amarah dibalas dengan amarah, ketidaklembutan dibalas dengan ketidaklembutan, kejelekan dibalas dengan kejelekan, maka kita tidak ada beda dengan mereka. Artinya apa? Kita termasuk adalah orang-orang yang terbawa arus dari segala permasalahan tersebut. Maka hal utama di dalam menyelesaikan masalah adalah pribadi diri kita. Yang pertama, jangan kagetan. Jangan kagetan. Yang kedua, nggak usah dibalas dengan cara yang rendahan sesuai apa yang mereka lakukan. Tidak perlu. Tapi berat Pak Ustadz. Ya memang disitulah ujiannya. Berat Pak Ustadz, di sana terus mencibir kita terus melalui media, melalui ini, melalui itu. Bahkan kemarin Pak Ustadz terakhir dia datang ke perusahaanku, dia tiba-tiba memfitnah di hadapan bosku, dia memfitnah saya. Nyantai. Akan berlalu 1 bulan, akan berlalu. Asal kita tidak perlu menanggapin. Kita istiqomah tetap minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah sudah ada cerita dahulu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tatkala beliau dihujati, tatkala beliau dicaci maki oleh orang yang tidak dikenal,
Maka saat itu Sayyidina Abu Bakar diam saja memperhatikan ucapan-ucapan dia. Lalu saat itu Rasulullah menemukan, ditengok oleh Rasulullah tatkala Abu Bakar dihujat, dikira Rasulullah marah, tak taunya Rasulullah senyum. Abu Bakar As-Siddiq lagi dihujat, lagi difitnah, tak taunya Rasulullah senyum. Akhirnya lama-kelamaan, karena memang hujatannya sangat tajam, kalimat-kalimatnya yang diucapkan sangat frontal, akhirnya Abu Bakar As-Siddiq coba membela. Nah, di saat Abu Bakar As-Siddiq membela, maka Rasulullah saat itu berpaling, pulang. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengejar baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, mohon petunjuk. Kenapa tadi waktu saya difitnah, dihujat dengan kasar seperti itu, engkau malah senyum ya Rasulullah. Tapi kenapa di saat saya menjawab engkau malah berpaling? Apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? Wahai Abu Bakar, aku tahu siapa dirimu. Kamu adalah orang yang berakhlak mulia. Maka di saat engkau difitnah seperti itu, kamu tidak membalas, para malaikat berebut mencatat segala kebaikan yang kamu lakukan dengan kesabaranmu tersebut. Maka aku senyum karena banyak malaikat yang datang untuk mencatat pahala tersebut. Akan tapi di saat engkau membalas hujatan tersebut, membalas fitnah tersebut, maka malaikat berpaling, maka aku pun berpaling. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini bisa kita ambil pelajaran. Jadi hal utama di dalam menyelesaikan masalah, ya pribadi kita dulu ini harus siap. Pribadi kita dulu harus siap. Bahkan kalau perlu sekarang gaya hidup kita dirubah, ditaruh besar-besar di dalam hati kita bahwasanya sudah waktunya kita bersahabat dengan masalah. Ahlan wa sahlan, ini masalah mana? Sini. Bahkan orang-orang soleh, para kekasih Allah itu kalau diuji oleh Allah apa jawabannya? Ahlan wa sahlan bi si'aris solihin, selamat datang. Siar-siar dari orang soleh, selamat datang. Jadi orang-orang soleh itu kalau diuji oleh Allah itu bilang seperti itu. Ahlan wa sahlan bi si'aris solihin. Maka ujian akan datang dari manapun. Mungkin dari keluarga kita, mungkin dari tetangga kita, mungkin dari anak kita, mungkin dari orang yang terdekat dengan kita, mungkin dari orang yang gak kenal pun dengan kita. Tapi ingat, kita harus punya pribadi yang sabar, punya pribadi yang insaf, gak kagetan. Jadi hal utama yang perlu disiapkan hati kita. Hati kita. Loh, kalau sudah hati kita tertata, gak mengikuti itu semuanya, maka kita enak. Dihujat orang kayak apapun dia gak ngerti. Bahkan mungkin ada orang datang kepada dia minta maaf, mohon maaf gitu. Saya kemarin hujat kamu. Siapa kamu? Gak tahu dia. Karena dia tidak pernah memperhatikan hujatan-hujatan orang. Tapi bukan berarti ini mentiadakan evaluasi, enggak. Kalau kita tiba-tiba dihujat oleh orang, pertama kita evaluasi dulu. Ini penting evaluasi, mungkin memang benar ada dalam diri kita. Kalau memang benar ada dalam diri kita tinggal taubat. Hendaknya diperbaiki. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan ada orang marah kepada kita, enggak perlu dibalas dengan marah. Kapan ada orang mencaci maki dengan kita, enggak perlu dibalas dengan caci makian. Kapan ada orang memfitnah kita, enggak perlu dibalas dengan fitnah. Malah kalau perlu idfa billatihi ahsan, balaslah kepada mereka dengan kebaikan. Oh, dia mencaci maki kita, oh dia menjelek-jelekin kita, balas dengan kebaikan. Kirim surat cinta kepada dia. Kalau perlu dikasih kue, kalau perlu kasih bakso, apa? Nah, ini kalau kita sudah masuk wilayah itu berarti kita martabatnya orang yang hebat ini. Menyelesaikan masalah tanpa masalah dengan kelembutan, sopan santun, dengan adab, dengan akhlak, dan jangan lupa panjatan doa di tengah malam kepada orang-orang yang bikin masalah dengan kita. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo kita jadikan kehidupan kita ini adalah indah. Yang menjadikan hidup kita indah adalah diri kita sendiri, perasaan kita sendiri, hati kita sendiri. Maka insya Allah jika kita menjadi pribadi yang tidak kagetan, menjadi pribadi yang santun, menjadi pribadi yang legowo, memberi kebebasan kepada siapapun boleh menghujat kepada dia tanpa kita membalas, maka kita akan termasuk menjadi orang hebat di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.